Dengan pelarangan study tour, industri pariwisata kita bisa chaos, Pak. Pertumbuhan ekonomi kita bakalan tidak tumbuh, bisa mati suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini nggak sengaja scroll TikTok lagi, dapat video ini dari seorang netizen yang mengkritik kebijakan Kang Deddy terkait pelarangan studi tour di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Dari sekian banyak video, mungkin video ini yang kalau boleh saya katakan ini terlalu blow on ketika mengkritik kebijakan Kang Deddy dan mengatakan bahwa negara akan menjadi chaos ketika studi tour dilarang. Terlalu dangkal pemikirannya. Padahal kita semua tahu bahwa Kang Deddy melarang itu hanya melarang tidak boleh piknik dengan dibungkus istilah akademik pakai studi. Padahal di dalamnya hanya hura-hura. Kalaupun siswa mau piknik, ya silahkan saja. Tapi jangan dijadikan kebijakan kelembagaan, jangan dijadikan kebijakan dari sebuah lembaga pendidikan. Kalau mau piknik, ya piknik saja. Tinggal bikin komunitas kan kalau menurut saya. Ini siswa-siswa ini yang misalnya mau piknik, tinggal bikin komunitas sama orang tua mereka di luar sekolah. Simpel kan sebetulnya. Nah, cuma karena memang pemahaman orang-orang yang mungkin terlalu dangkal dalam memahami kebijakan KDM ini dan menganggap bahwa kebijakan KDM ini membunuh usaha-usaha mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah. Nama saya Reja. Kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak menjadi Gubernur Jawa Barat. Namun sebelum dilantik sampai sekarang, menurut saya banyak kontroversi mengenai kebijakan Bapak. Yang saya garis bawahi adalah kebijakan Bapak tentang pelarangan study tour. Saya bukan bermaksud menggurui, tetapi saya menyampaikan keluh kesah kami yang bergelut di industri pariwisata. Industri pariwisata adalah penghasil devisa terbesar untuk negara kita. Fakta di lapangan, mayoritas 70-80% adalah pelajar. Sisanya 20-30% adalah konsumen umum. Banyak sekali orang yang menggantungkan nasibnya di bidang ini. Industri pariwisata bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Saya sebutkan yang dapat menikmati manfaatnya dari industri pariwisata. Yang pertama tentunya ada biro perjalanan, yang dalamnya ada marketing, tour leader, tour guide. Yang kedua adalah perusahaan bis, yang di dalamnya ada kru, termasuk supir dan juga kernet. Operasional, mekanik, toko spare part, bahkan sampai tukang cuci bus juga dapat menikmati manfaatnya dari industri pariwisata. Yang ketiga, rumah makan yang di dalamnya ada pegawai, penyuplai bahan makanan, petani, dan juga toko pupuk dapat menikmati hasilnya. Yang keempat, ekonomi kreatif. Di dalamnya termasuk UMKM, pengrajin kerajinan, serta penjual makanan. Yang kelima adalah objek wisata edukasi maupun objek wisata rekreasi, yang di dalamnya ada pegawai, penjual asongan di sekitar objek tujuan wisata, bahkan pengamen. Yang keenam, percetakan dan konveksi, yang di dalamnya tentu ada pegawai, toko kain, garmen, dan lain sebagainya. Dengan pelarangan study tour, industri pariwisata kita bisa chaos, Pak. Pertumbuhan ekonomi kita bakalan tidak tumbuh, bisa mati suri. Saya masih ingat pada tahun 2020 semua industri chaos karena adanya pandemi COVID-19. Di tahun berikutnya yang pertama tumbuh pesat adalah industri pariwisata. Saya yakin Bapak Gubernur adalah orang yang bijaksana, jadi saya mewakili teman-teman yang berjuang demi keluarga di bidang pariwisata, memohon agar Pak Gubernur mengkaji lebih dalam lagi. Terima kasih. Nah, kan Kang Deddy sebelumnya pernah mengatakan seperti ini nih. Mari kita Coba lihat dulu. cerdas. Studi tour itu adalah sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan kita, mengarahkan anak-anak kita melakukan pengkajian, penelitian pada sebuah tempat yang dikunjungi. Nah, tapi kalau pergi ke Bali, pergi ke tempat-tempat rekreatif, itu namanya, sudahlah, nggak usah pakai kalimat studi-studian, itu namanya wisata. Piknik, boleh setiap orang berhak piknik? Boleh banget, dan itu hak setiap orang. Tetapi tidak boleh dilembagakan menjadi kebijakan pada sebuah lembaga pendidikan formal, di mana orang-orangnya adalah orang-orang akademis yang pernah kuliah, baik S1 maupun S2. Nah, hak setiap orang boleh dong, setiap keluarga satu sekarang piknik ke puncak kemana boleh. Siapa yang larang, asalkan punya uang. Tetapi akan menjadi problem manakala dengan alasan studi tour, anak-anak menjadi minder, orang tuanya yang tidak mampu berusaha memenuhi keinginan anaknya karena marah di rumah. Ini ya, kalau orang tuanya yang mampu, ya silahkan aja piknik bersama keluarganya. Anak saya juga suka piknik sama Niang, nggak ada masalah kok, nggak ada. Nanti bersama keluarganya. Sama dengan di kantor pemerintah, yang hari ini saya soroti, ya kalau tujuannya mau piknik,
ke Jogja, mau piknik ke Bali, silahkan aja. Itu hak individu. Pergi aja bersama keluarga. Tapi jangan numpang di kegiatan pemerintah menjadi studi banding, kunjungan kerja ke Jogja, ke Bali, ke Lombok gitu kan, atau sampai ke Jepang, ke Inggris, ke Prancis, itu lebih parah lagi. Nah, mau ke luar negeri ya silahkan, pakai uang sendiri, jangan pakai uang negara. Mau pergi kemanapun silahkan, pakai uang sendiri, jangan berkamuflase atas nama studi banding, studi tour, menggunakan uang negara, atau kalau studi membuat orang tuanya menjadi repot. Terima kasih ya, tidak ada maksud apapun dari saya. Kecuali mari kita berpikir yang objektif, bertindak yang efektif agar dunia pendidikan kita semakin maju. No, kan Kang Deddy nggak melarang piknik, karena piknik itu memang hak setiap orang. Dia mau piknik kemana, kayak mau ke Bali, mau ke Singapura, mau ke Amerika, mau ke alam kubur sekalian, itu silahkan saja. Cuma Kang Deddy melarang jangan dibungkus dengan istilah akademik, pakai studi tour, studi-studian. Padahal kenyataannya bukan studi tour, yang ada malah hura-hura, cuma foto-foto saja. Dan yang paling meresahkan adalah itu pembiayaannya yang sangat membebankan orang tua, sehingga akan berdampak terhadap ketimpangan ekonomi nantinya, karena kebanyakan orang tua akhirnya pinjam sana pinjam sini hanya untuk sebuah piknik yang dibungkus atau diistilahkan dengan studi. Nah, silahkan teman-teman komentar ya.